teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Syifarita dengan NIM C2401241009. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi praktikum biologi perikanan mengenai makanan ikan. Jadi tujuan dari praktikum mengenai makanan ikan ini adalah kita dapat mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, mengetahui waktu aktif ikan makan, dan mengetahui proporsi dan kecenderungan makanan dari ikan. Terus makanan ikan itu apa sih? Makanan ikan itu adalah suatu organisme, bahan, ataupun zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kebutuhan dan perkembangan dari organ tubuhnya itu. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau ikan itu ada yang selama 24 jam satu hari penuh itu dia cuma mencari makan. Tapi ada juga sih yang makannya cuma pada waktu tertentu saja. Nah, ikan yang selama 24 jam mencari makan ini disebut feeding periodicity. Nah, untuk tipe-tipe makanan ikan yang umum ditemukan itu ada plankton, nekton, bentos, atau dendritos. Nah, berdasarkan jenis makanannya, ikan ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada karnivora, ada omnivora, dan ada yang herbivora. Lalu ada urutan kebiasaan makanan ikan. Yang pertama ada makanan utama, itu dia dalam jumlah besar. Lalu ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada makanan tambahan, itu juga dalam jumlah sedikit. Dan juga ada makanan pengganti yang dimakan jika makanan utamanya tidak ada. Nah, di dalam materi makanan ikan ini kita mempelajari 3 hal. Yang pertama ada indeks preponderance, terus habis itu dia ini penggunaan indeks ini untuk mengevaluasi kebiasaan makanan ikan. Dianggap baik walaupun sebenarnya dia mempunyai beberapa kelemahan. Yang kedua ada luas relung. Nah, luas relung ini itu untuk mengidentifikasi bahwa makanan yang dimakan oleh ikan itu beragam. Dan yang ketiga itu ada penentuan tumpang tindih. Nah, ini adalah penggunaan bersama suatu sumber daya atau lebih oleh 2 spesies ikan atau tingkat kesamaan jenis makanan antar kelompok ikan pertama dan ikan kedua. Untuk prosedur kerja sebenarnya ada beberapa metode dalam makanan ikan ini. Yang pertama ada metode jumlah, lalu ada metode perkiraan tumpukan dengan persen, lalu ada metode grafik dan metode volumetrik. Nah, langkah-langkah yang tadi dilakukan dalam praktikum makanan ikan yang saya lakukan, yang pertama kita membersihkan sampel, yang dimana sampelnya itu adalah lambung dan usus. Kita bersihkan, lalu setelah itu kita ukur volumenya, volume awalnya. Memasukkan sampel usus dan lambung ke dalam gelas ukur dan dihitung volumenya. Setelah itu dikeluarkan dan dikerik isi dari lambung dan ususnya. Jika sudah dikerik, sudah keluar, kita hitung lagi volume usus dan lambungnya setelah makanannya dikerik. Lalu setelah itu makanan yang tadi sudah dikerik diburai, dihancur-hancurkan menggunakan aquades di dalam cawan petri. Setelah dihancur-hancurkan, kita lanjut mau mengidentifikasi menggunakan mikroskop. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu preparat dan cover glass. Jadi nanti makanan yang sudah dihancurkan, yang sudah diburai, dipipet, diletakkan di kaca preparat, baru setelah itu diidentifikasi. Nah, sambil diidentifikasi tadi, kita juga mengamati apa saja organisme, bahan atau zat yang ada di dalam perut
ikan tersebut di dalam lambung dan ususnya. Nah, pada lambung dan usus kelompok saya tadi itu terdapat fitoplankton, zooplankton, bentos ataupun organisme lainnya yang terdapat di dalam perut ikan sampel dari kelompok saya, kelompok 5, yaitu ikan Hilsakele atau ikan mata belok. Oke, baru setelah kita tahu apa saja organisme yang ada di dalam perut ikan tersebut, kita identifikasi itu spesiesnya apa saja dan berapa jumlahnya, baru habis itu dimasukkan ke data Excel. Oke, sekian dari saya mengenai makanan ikan ini. Terima kasih.